warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. First of all, let's thank to Allah subhanahu wa ta'ala and all praise the Lord of the world, the creator of everything in the universe, who has given us mercies and blessings so we can attend this time in a good condition. Secondly, may salawat and salam always to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness to choose the best choice of the way life, namely Islamic religion. In this time, I will introduce myself. My name Raisatu Rashida. I am teaching in English class. In this time, I'd like to present in front of you all about the title, The Importance of Using English in Islamic Pressing Communication in the Era Globalization. Pada cermat yang saya sayangi, kita mengetahui di era globalisasi ini bahasa Inggris dinobatkan sebagai bahasa internasional karena digunakan di dalam beberapa aspek kehidupan, contohnya di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang pekerjaan, di bidang pariwisata, di bidang teknologi, dan tidak lupa yaitu di bidang dakwah. Di bidang pendidikan, kita mengetahui banyak literatur atau buku bacaan yang berbasis bahasa Inggris. Maka mau tidak mau, jika kita ingin mengetahui isi buku tersebut, kita harus mempunyai wawasan berbahasa Inggris. Yang kedua yaitu di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi tahun 2024 yaitu sebagai pasar bebas. Kita mengetahui orang luar negeri bebas ke Indonesia dan orang Indonesia bebas ke sana. Maka kita harus mempunyai bekal minimal yaitu secara berkomunikasi agar kita bisa bersaing dan berkompetitif dengan mereka. Yang ketiga yaitu di bidang pekerjaan. Ketika kita mempunyai wawasan atau kemampuan dalam berbahasa Inggris, maka kita bisa menambah income yang lebih ketika di pekerjaan. Selanjutnya bidang pariwisata, kita mengetahui di tempat pariwisata itu banyak yang namanya plakat-plakat berbahasa Inggris. Nah, kita harus tahu di situ apa artinya. Nah, sebelum kita mengetahui apa artinya, kita harus mengetahui wawasan-wawasan berbahasa Inggris. Nah, di bidang teknologi juga begitu. Ketika kita membuka laptop, membuka HP, itu basisnya itu bahasa Inggris. Ketika kita ingin mengoperasikannya, maka kita harus bisa berbahasa Inggris. Dan yang terakhir yaitu di bidang dakwah. Ketika bidang dakwah, para masyaikh atau dai-dai itu sekarang banyak yang namanya menggunakan bahasa Inggris. Karena kenapa? Kita tahu dakwah Islam, dakwah ajaran Islam itu tidak hanya berbasis di Nusantara saja, tetapi mancanegara ataupun internasional. Maka dari itu, untuk berdakwah kita harus mengetahui metode-metodenya. Metode-metodenya di sini saya akan menjelaskan 3 metode dakwah untuk mengajarkan ajaran Islam. Yang pertama yaitu dakwah bil lisan. Yang kedua yaitu dakwah bil kitab. Yang ketiga adalah dakwah bil hal. Yang pertama saya jelaskan dulu. Yang pertama yaitu dakwah bil lisan, yaitu dakwah yang menggunakan kata-kata ataupun dengan lisan, yang mana dakwah bil lisan dapat dilakukan dengan ceramah, pidato, diskusi, perkuliahan atau bimbingan, dan juga bisa dengan penyuluhan agama Islam. Di dalam dakwah bil lisan kita ketahui di sini sangat berpengaruh sekali. Kita mengetahui media sosial, kita mengetahui semuanya di televisi, dakwah-dakwah itu. Nah, di situ kita bisa mencampurkan dengan bahasa Inggris agar kenapa? Agar para audiens itu tidak hanya di
Indonesia saja, agar bisa menarik para audiens untuk mancanegara. Jadi itu kesempatan kita untuk menambah wawasan kita untuk beragam bahasa, khususnya bahasa Inggris, agar bisa mendakwahkan ajaran Islam ke berbagai aspek kehidupan. Yang kedua yaitu dakwah bil kitab. Dakwah bil kitab yaitu dakwah melalui tulisan. Dakwah bil kitab ini dengan metode ini dianggap lebih abadi daripada dakwah bil lisan. Nah, dakwah bil kitab merupakan dakwah ya salah satu bentuk perintah Allah. Di dalam Al-Quran, Allah menjadikan kegiatan menulis yaitu kegiatan yang mulia. Nah, dakwah bil kitab dapat dilakukan di berbagai cara. Contohnya ya, kita dapat menuliskan kebaikan-kebaikan baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Yang selanjutnya kita bisa menulis kitab, kita bisa menulis di majalah, di koran, ataupun kita bisa menuliskan di media sosial. Ini sangat diminati oleh kalangan muda sekarang ini. Jadi ini kesempatan kita untuk menuangkan tulisan-tulisan kita untuk berdakwah Islam di media sosial secara menarik dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang selanjutnya yaitu dakwah bilhal. Dakwah bilhal yaitu kegiatan dakwah yang mengutamakan kemampuan kreativitas perilaku dai secara luas atau yang disebut dengan action approach atau perbuatan nyata. Jadi ini dakwah bilhal ini dikenal sebagai dakwah alamiah, yaitu dakwah yang bisa dilihat langsung. Nah, contohnya yaitu menyantuni fakir miskin, membangun masjid, selain itu menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan keterampilan, membantu masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun sosial. Sahabat cermat yang saya sayangi, dapat kita simpulkan bahwa kepentingan penggunaan bahasa Inggris dalam berdakwah itu ada 3. Yang pertama yaitu bahasa Inggris sebagai pemegang peran penting dalam penyebaran agama Islam. Yang kedua yaitu bahasa Inggris dapat digunakan untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Yang selanjutnya membantu memahami perspektif budaya yang berbeda, meningkatkan empati dan menghindari kesalahpahaman, dan juga bisa membantu mengembangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap budaya lain. Yang terakhir yaitu agama bisa menjadi landasan suatu negara bisa berkompeten dengan negara lain. That's all what can I convey in this time. Thank you very much for your attention. I hope you successful in your life. Happy fasting and enjoy breaking the fast. See you next time and may Allah bless you eternally. Finally, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.